Sama-sama katakan Amin. sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan kamu dahsyat. Haleluya. dahsyat. Ya, PowerPoint-nya Dinda minta tolong dipersiapkan. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Beberapa minggu gak berjumpa, saya rindu. Amin. Akhirnya berjumpa lagi. Ya, jadi mungkin ada Abang Andi yang baru, selamat datang. Jadi buat kita semua, ada kawan baru juga kita ya dari timur ya. Namanya siapa? Eko. Kok kayak orang Jawa? Ya, selamat datang kita semua. Jadi puji Tuhan, mungkin yang baru-baru gak tahu, kemarin 2 minggu dapat berkat jalan-jalan ke tempat perjanjian baru ya di Turki saya. Dapat tiket gratis ke sana. Ya, ngomong-ngomong saudara-saudara, ke sana itu saya itu punya cita-cita ke sana. Saya masukkan dalam doa sampai Tuhan kasih tiket gratis. Itu karena saya kena prank teman saya. Jadi dibilang, enak di sini, semuanya murah gitu kan. Sama kayak Indonesia, saya persiapkan sama istri. Ini makan gini. Oke lah, sekali makan segini. Sampai sana, terus saya lihat sebelum ke sana itu 3 bulan terakhir itu, saya selalu tanya ke ChatGPT, apa saat ini makanan di Turki itu murah? Ya bisa dikatakan demikian, hampir sama dengan Indonesia. Pokoknya disebut murah terus dan diaminkan oleh ChatGPT, saudara. Kemudian teman saya berangkat ke sana itu 3 tahun yang lalu. Itu harga mata uangnya itu 500 rupiah dapat 1 Turkish lira. Kemudian sebelum berangkat saya tukar di mana itu, jalan apa ya, dekat Stella Maris itu ada pertukaran uang. Sekarang tinggal 1 lira 400 rupiah. Saya makin senang. Wih, uangnya turun. Nanti di sana saya semakin jadi kaya ini. 3 tahun lalu 500. Begitu ke sana saudara. Sekarang Turki kan lagi krisis. Semuanya banyak yang pakai euro, lama. Itu kayaknya pakai euro. Waduh, jadi kayak di sana jadi kayak orang miskin. Saya jadi semakin romantis dengan Bugem. Sepiring berdua. Haleluya. Ya udah beli sepiring berdua, tapi porsinya emang besar. Kemudian di sana di sana itu ada budaya kayak di Indonesia mungkin dulu air minum lah. Sekarang kan air minum itu air putih gratis ya kalau di Kedai Padang. Kalau di sana itu rotinya gratis. Jadi kita bawa nampan gitu, ngambil piring, ikannya kita taruh, kemudian ada tempat roti itu gratis gak dihitung. Jadi kalau kita mau hemat ambil roti sebanyak-banyaknya. Haleluya. Ya ada kemarin di Bipro saya bagikan snack-snack ya buat anak-anak muda. Untuk yang orang tua saya bagikannya cerita, ada videonya. Silakan Dinda. Next. Bukan, ada videonya sebelum ini. Sebelum ini, ada enggak? Nah. Jadi saudara, kekristenan ada di tempat ini sangat bersejarah bagi kekristenan mula-mula. Negara Turki ini adalah buah sulung dari para rasul bagaimana memenangkan jemaat mula-mula di Asia Kecil. Tempat yang tadi kita keliling ada tempatnya di bawah kita. Itu maksudnya dari dinding tersebut, jadi kita saat ini berada di atas perumahan-perumahan batu-batuan yang tadi kita sudah kelilingin. Dan tempat tersebut adalah tempat yang penting bersejarah untuk perkembangan kekristenan masuk ke Eropa karena dari tempat tersebut lahir tokoh-tokoh besar, bapak-bapak gereja yang memberkati kita semua. Jadi inilah Derin Kuyu tidak dibangun oleh Kristen tetapi dikembangkan menjadi tempat persembunyian dari penganiayaan
dari bangsa Romawi. Semoga memberkati, Tuhan berkati. Udah ya. Jadi saudara, saya ambil satu cuplikan, kalau mau lebih panjang ada di TikTok saya ya, promosi. Itu ada 8 episode. Jadi di Turki ini saya semakin semangat, semakin hari makin minta Tuhan, ternyata lebih dari yang saya bayangkan. Banyak dari firman Tuhan, terutama perjanjian baru ada di negara tersebut saudara. Selain alamnya cantik, kemudian banyak sekali. Saya dulu tahunya itu cuman ada kota Efesus dari sana, ada jemaat mula-mula, 7 jemaat mula-mula itu saya belum tahu sebelum saya ke sana. Kemudian ada Galatia dari sana, kemudian ada Konsili Nikea juga di sana. Saya cuma tahu sebagian-sebagian dan itu pun udah lumayan banyak. Ketika saya ke sana saudara, lebih banyak lagi. Di sana saudara, saya pun kemarin gak sempat datang ke Gunung Ararat. Gunung Ararat itu tempat kapal Nuh berlabuh di atas gunung. Waduh, luar biasa. Jadi kita semua senggol kanan kiri, ayo sama-sama berdoa, kita nanti berangkat. Amin. Gembalanya sudah, jemaatnya sekarang bilang. Ada amin. Aminnya paling kuat, paling cepat. Haleluya. Jadi yang di video itu saya mau nerangkan, di video itu kan ada keterangannya. Next yang tadi di video. Nah stop gitu aja, nggak usah diputar videonya. Jadi saudara, oleh-oleh dari Turki yang pertama, grand design gereja itu adalah berperang. Katakan berperang. Kita harus tahu siapa musuh kita. Yang kedua, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ada untuk kita tetap waspada. Katakan tetap waspada. Jadi sebanyak mungkin kita sering dengar kecemasan, ketakutan datangnya dari si iblis. Betul? Apakah orang jemaat mula-mula yang bersembunyi, nah ini perenungan saya ya, adalah sedang dikerjai iblis, gak dilindungi Tuhan? Ternyata kan enggak, amin. Kecemasan ada untuk aku waspada, katakan untuk aku waspada. Jadi kita harus waspada. Seorang petinju saudara, saya tuh suka nonton tinju. Kalau orang ini overconfidence, meremehkan lawannya, gak waspada, dia akan latihan asal-asalan, dia makan asal-asalan, dia istirahat asal-asalan, bisa-bisa dia kalah dalam tinju. Mungkin Pak Jo ada yang petinju favoritnya Pak Jo itu Mike Tyson. Dulu tiba-tiba kalah sama siapa itu Pak Jo? Douglas. Ya, tiba-tiba KO. Padahal Mike Tyson saat itu lagi puncak, lagi kuatnya karena dia meremehkan. Dia latihan suka-suka dan seterusnya. Jadi saudara, kita belajar sama-sama, ketakutan itu kita harus sadari itu untuk kewaspadaan kita. Yang ketiga, sejarah panjang gereja dari para rasul hingga saat ini. Jadi kalau kita ke Yerusalem, Israel, kita akan belajar dari Abraham, Ishak, Yakub sampai ke zaman Yesus. Tetapi kalau di Turki yang saya dapatkan itu dari para rasul ke kita semua. Amin. Jadi di TikTok saya bagikan. Di situ ada saya pergi ke makamnya Rasul Yohanes. Kemudian yang paling berasa itu urapan Tuhan tuh di makamnya Rasul Filipus. Soalnya ngeri saudara. Di sini makamnya Rasul Filipus, di ruang sekolah minggu itu di parkiran gereja ini tempat dia dieksekusi mati. Jadi Rasul Filipus itu disalib terbalik. Jadi di situ tempat eksekusinya, ini makamnya, ngeri gitu. Jadi luar biasa saudara. Di situ ada juga di kota Efesus, jadi ada kota tua di atas bukit. Naik lagi lebih ke atas bukit lagi, itu ada rumah masa tuanya Bunda Maria dirawat oleh Rasul Yohanes. Rumahnya kecil, gereja kita lebih besar, kecil sekali. Kecil, mungkin dari mana ya, dari dinding gini sampai ke via gini lah, kecil gini aja, kayak kapel kecil gitu aja dibuat kapel. Ada beberapa paus yang sudah ke sana, itu rumahnya Bunda Maria sama itu. Kemudian kota Efesus turun ke bawah ke lebih mendekati kota, itulah makam Rasul Yohanes. Jadi saya belajar banyak di situ saudara. Kemudian saya juga menyadari satu hal, ini oleh-oleh yang penting ini. Di Turki ini terjadi 3 konsili sedikit sejarah gereja ya, amin.
Ngantuk nggak kalau dicerai sejarah? Enggak ya, senggol kanan kiri. Jangan ngantuk, buka mata. Kalau perlu buka dompet. Haleluya. Buka hatilah. Jadi di Turki ini ada yang namanya di Kapadokia. Saya hari ketiga itu ke Kapadokia. Itu pemandangannya cantik. Mungkin kalau yang suka nonton Netflix, yang ingat kata-kata, "It's my dream, Mas," gitu. Iya gitu ya. Haleluya. Udah tahu, "It's my dream." Tapi saya sedih, saya nggak bisa naik balon udara. Jadi sama Tuhan di situ ya udahlah disuruh siaran rohani, nggak boleh main-main banyak-banyak ke tempat rohani aja. Jadi it's my dream gitu. Di Kapadokia ini saya kira di Indonesia saya ke sana dengan tujuan saya mau naik balon udara. Amin. Tapi setelah di sana saya semakin terkejut. Ternyata Tritunggal lahir dari tempat itu. Saya pun kaget, Mak, kaget. Jadi lebih lagi mendalam. Jadi di situ ada yang namanya The Great Basel, Santo Basel, ada yang namanya Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nasianus. Jadi 3 orang inilah yang merumuskan Tritunggal. Dan 3 orang inilah yang di situ waktu di abad-abad ke-3 ke-4 tuh ada 2 pengajaran terpisah paling besar. Arianisme dan juga Tritunggal, Trinitas. Mereka berdebat dalam 3 konsili terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Nikea, Chalcedon, dan Konstantinopel. 3-tiganya di Turki, saudara. Merumuskan yang pertama, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Yang kedua merumuskan Yesus itu sehakikat dengan Bapa tapi berbeda pribadi. Kemudian yang ketiga merumuskan bahwa Roh Kudus ada dalam Tritunggal ini. Pertama hanya mengenal Tuhan, kemudian Tuhan ini siapa dijabarkan. Tuhan ini pernah menjadi manusia yaitu Yesus. Kemudian Allah ini juga tetap mendampingi kita karena dia omnipresent, itulah Roh Kudus. Jadi satu hakikat 3 pribadi itu yang diajarkan konsep utamanya dari 3 bapak gereja ini. Kemudian Arianisme mengajarkan ada Tuhan besar, Tuhan kecil. Yesus itu orang diurapi bukan Tuhan. Amin. Nah, singkat cerita ini biar iman-iman saudara kuat. Arianisme hampir memenangkan satu konsili Chalcedon kalau nggak salah. Karena akhirnya doktrinnya dipatahkan oleh 3 orang ini, kalahlah Arianisme. Jadi gereja ini saudara ini kayak gembala gereja semua ya. Arianisme, 3 bapak gereja dari Kapadokia ini berdebatlah kita. Nanti keputusan di saudara. Siapa yang percaya Tritunggal? Siapa yang percaya Yesus hanya utusan? Saat itu di abad ke-3. Akhirnya menanglah yang Tritunggal. Semuanya karena itu dalam konsili itu diselidiki lebih masuk ke dalam firman Tuhan, salah satunya Filipus itu yang bikin Tritunggal itu diakui. Waktu Filipus tanya kepada Yesus, "Yesus, perlihatkanlah Bapa itu pada kami." Filipus jawab apa saudara-saudara? Tuhan Yesus jawab apa? "Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa." Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Karena dia di dalam aku dan aku dalam dia, demikian juga kamu dalam aku." Jadi saudara kita belajar sama-sama, akhirnya namanya Arianisme ini terbuang dari tanah Turki. Amin. Kemana larinya? Sudah tahu? Ke tanah Arab. Jadi kalau punya teman Muslim selalu ngomong, nabiku itu punya sahabat, nabiku itu punya sahabat Kristen, nabiku diajarkan orang Kristen. Yang mengajar dia, yang Kristen yang ada, itulah Arianisme. Amin. Bukan Kristen kita. Jadi Arianisme diketok palu, baik Kristen Timur ataupun Kristen Barat, adalah bidat sesat, gak diakui, gak diakui itu adalah Kristen. Akhirnya dari Arianisme lahirlah Saksi Yehova. Lahirlah saudara sepupu kita itu. Fokus ajaran mereka bukan lagi mencari Tuhan. Fokus ajaran mereka adalah bahwa Tuhan satu. Terkutuklah orang yang menuhankan manusia. Fokus mereka mematahkan doktrin Tritunggal. Amin. Jadi ini penting gini ya. Mereka di situ, mereka jadi Kristen. Ngomongnya masih Kristen pada abad ke-3 itu, mereka udah pindah.
Dan 300 tahun kemudian muncullah seorang membuat dia belajar dari Kristen-Kristen Arianisme ini, jadilah sebuah pengajaran dan dia menamai sebuah pengajaran itu baru. Nah itulah saudara sepupu kita, amin. Jadi dibukakan pengetahuan sama Tuhan. Jadi ya kita tahulah mereka itu sama kayak saksi Yehova. Pecahan dari kita tapi udah diputus. Jadi gak bisa diakui Kristen lagi, amin. Beda kalau kita beda denominasi. Ada karismatik, ada Lutheran, Calvinis. Tetapi pengakuan imannya tetap yang dari konsili tersebut. Amin. Doktrinalnya tetap sama, kita percaya Tritunggal, kita percaya baptisan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita sama, Kristen semua bersaudara, tapi mereka udah enggak. Itulah sejarah singkatnya saudara, yang bisa kita pelajari di tempat ini. Jadi mereka itu dulunya juga Kristen, makanya jangan heran kitab mereka mirip-mirip serupa tapi enggak sama. Karena di Arianisme ini pengajaran kuatnya bukan lagi tentang kasih, memberi apa enggak. Pokoknya gimana caranya fokusnya itu membuktikan Tuhan itu satu. Karena mereka sakit hati kalah di konsili ini tadi. Pokoknya fokusnya mereka gitu, Tuhan itu satu, Tuhan Esa, Tuhan satu itu. Mereka enggak lagi fokus ke yang lain-lain. Oke. Jadi saudara, itulah dia singkat oleh-oleh dari Turki. Next. Haleluya. Saudara coba senggol kanan kiri Bapak Ibu semua tanya, kenapa kamu beribadah di gereja ini? Saya mau tanya dulu dengan jujur ya. Kuatkan sedikit tolong. Saya mau tanya dulu dengan jujur. Siapa yang ibadah di tempat ini karena merasa di tempat ini ada sukacita? Siapa yang ibadah di tempat ini karena di tempat ini ada damai sejahtera? Siapa yang ibadah di tempat ini karena di sini punya teman-teman yang asik, yang enak? Siapa yang ibadah di tempat ini karena saya tetap ibadah tapi ngerasa gak nyaman? Siapa yang ibadah di tempat ini tapi setiap ibadah di tempat ini selalu penuh kepahitan dan emosi? Pulang ibadah makin emosi aja. Ada? Jadi saudara, ini singkat ya. The grand design gereja mula-mula. Kita harus tahu gereja dibangun untuk kapal perang. Katakan kapal perang. Senggol, kamu itu kapal perang weh. Via jangan ngomong gitu, bahaya ya. Ngomong ke Pak ini aja, Pak Aris aja. Pak Nevan, Bapak itu kapal perang loh. Kalau ke sebelahnya yuk kita berperang, bahaya. Jadi kapal perang itu dibangun untuk misi, katakan misi. Kapal pesiar dibangun untuk kenyamanan. Ayo gimana? Tadi yang ngomong di sini, wah aku mau cari gereja yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Jangan-jangan lagi cari kapal pesiar, amin. Tujuannya bertempur untuk menang, tujuannya liburan dan hiburan, kapal pesiar. Yang ketiga, siap menghadapi badai, gelombang dan serangan. Kapal pesiar semua tenang, rasa aman, santai, kesenangan. Amin. Kapal perang ketika mendapatkan goncangan, serangan, mereka akan makin bersiap mau serang balik. Amin. Kapal pesiar ketika ada goncangan, semua penumpang berteriak menyalakan nakodanya. Betul atau betul? Mereka kan gak terima, woi aku bayar woi di sini kok kayak gini, gak cari mati, aku cari liburan jadi senang-senang. Amin. Kapal perang untuk masuk butuh nyali, butuh latihan, butuh waktu, butuh proses. Gak semua orang bisa masuk ke barak kapal perang. Dulu saya di Surabaya ada museum kapal selam, wah dipajang gitu. Saya masuk dalamnya, tidurnya itu sempit sebadan gini. Habis tidur bangun dilipat gini, terus gak ada matrasnya, gak ada. Kapal pesiar saya pernah juga dapat bonus dari kerjaan gratis. Saya kemana-mana kok gratis ya. Diberkati Tuhan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Iya, saya banyak jalan-jalan gratis saudara. Saya coba, tempat tidurnya enak, mirip hotel. Meskipun kamar mandinya kecil, kamar mandi dalam, enak, nyaman. Mau makan, gratis, sepuasnya, 24 jam ada kafe buka. Malam-malam
mau makan pizza ambil aja sampai muak nggak apa-apa. Mau makan apa ada beberapa restoran yang buka, ada 3 yang buka sampai 24 jam, 1 atau 2 gitu. Bisa ambil, mau minum ambil aja. Jadi saudara, kapal pesiar semuanya dipersiapkan. Untuk masuk butuh hepeng ya. Kalau kapal perang butuh nyali, kalau kapal pesiar butuh uang. Nah, pertanyaan saya kepada kita semua. Kita memandang gereja itu kapal perang atau kapal pesiar? Ayo. Kalau dilukai sedikit, merajuk. Ditegur, ngelawan. Di kapal perang ada satu peraturan khusus. Kalau komandan, nomor 1 komandan tidak pernah. Nomor 2, kalau komandan salah ingat peraturan nomor. Di kapal perang gak ada perbantahan. Betul? Kayak senggol kiri, gak ada bantah membantah. Nah, ibu anaknya disenggol dulu. Gak ada bantah membantah. Haleluya. Jadi kapal pesiar yang di dalamnya kalau ada masalah sedikit pasti langsung komplain, menyalahkan nakodanya, menyalahkan kru kabin kapalnya, menyalahkan koki di restorannya kalau makanannya nggak enak. Mereka mau di-serve, mereka mau enak, mau nyaman dan seterusnya. Nah, inilah perbedaan. Mari kita kembali ke gereja mula-mula. Gereja, nama gereja didesain untuk berperang, katakan berperang. Berperang, uang itu udah gak ada harganya, katakan gak ada harganya. Di gereja mula-mula, orang satu dengan yang lain, bagi mereka uang sudah gak ada harganya. Karena mereka siap kapanpun kalau ketangkap mati. Itu tadi saya gereja mula-mula abad ketiga itu di Kapadokia juga, saya masuk capek saudara. Panjang kali lorongnya, pintunya cuma segini. Jadi saya jalan bongkok gini kan, masuk lagi. Mungkin saya belum setengah dari kota bawah tanah itu belum saya kunjungi. Kenapa? Udah gak kuat. Bayangkan, saya bongkok kan gini, jalannya gini terus. Terus naik tangga, si Bugem. Terus di bawah itu gak ada oksigen, pengap saya bayangkan ini aja gak banyak orang, turisnya gak banyak kan. Itu udah kayak gini, udah dingin sih dingin tapi oksigennya tipis gitu. Jadi ngerasa sesak, mau nafas tuh sesak. Masuk bawah lagi, tangga. Wah mengerikan saudara. Pokoknya sampai masuk ke bawah itu capek saudara. Pintunya pendek-pendek, itulah gereja mula-mula. Tadi kan ada sekilas itu yang ada kayak 3 ini. Nah itulah ruang ibadahnya. Gereja kita lebih luas, lebih besar. Jadi gereja mula-mula didesain kapal perang. Amin. Itu nama gereja mula-mula itu sederhana, tapi penuh pemikiran mendalam, penuh iman yang kudus. Mereka jaga kekudusan. Next. Bukan ini lagi. Nah, seorang baca sama-sama. 2, 3. Nah, berkenan pada komandan kita Tuhan Yesus. Sudahkah hidup kita berkenan? Apakah masih ada perbantahan? Kok aku gak dikasih uang? Kok aku gak diberkati? Kok kerjaanku begini? Nah itu udah perbantahan. Pokoknya kalau mau ikut Yesus, salibkan diri. Langsung apapun yang terjadi hidup kita punya Dia, siap laksanakan. Katakan semuanya berdiri semua. Jemaat semua berdiri, ayo berdiri. Saya hitung 1, 2, 3, langsung bilang siap laksanakan, oke? Biar semangat. 1, 2, 3. Siap laksanakan. Kuat. 1, 2, 3. Siap laksanakan. 1, 2, 3. Beri sorak-sorai yang panjang. Oke, silakan duduk lagi. Ya, biar gak ngantuk ya. Jadi saudara, kalau Tuhan perintahkan, siap laksanakan. Amin. Bahkan ketika kita gak bisa lagi mencapai cita-cita dan mimpi kita hanya satu yang Tuhan ingin dengar, siap laksanakan. Kalau kita memikirkan kepentingan Tuhan, kita memikirkan misi yang dari Tuhan, kita memikirkan apa yang Tuhan mau, biarkan Tuhan sendiri yang memikirkan apa yang kita perlukan. Biarkan Tuhan sendiri yang memikirkan apa yang kita butuhkan.
Bagian kita hanyalah menjalankan misi kehidupan sebagai prajurit Laskar Kristus. Biarlah untuk berkat kita, makanan kita, kesejahteraan keluarga kita, urusannya Tuhan, gak usah pusing. Amin. Senggol kaki kiri, gak usah pusing le. Biar urusan Tuhan, amin. Kita mau take over semua, mau sambil jalanin misi dari Tuhan, musingin kehidupan kita, musingin keluarga kita dan seterusnya, berantakan, muter-muter aja. Soalnya itu muter, musingin ini, musingin itu. Kita fokus saja, amin. Kalau aku dapat kerjaanku untuk misi dari Tuhan. Kalau aku masih sehat, kesehatanku untuk taat pada Tuhan. Udah fokusnya gitu aja seperti gereja mula-mula, simple. Makanya gak lama, gereja mula-mula gak lama loh memenangkan negara, amin. Turki itu dimenangkan. Di Turki itu akhirnya dalam waktu singkat. Jadi Turki itu dulu itu dijajah oleh Romawi. Kalau Romawi ini yang menguasai Herodes itu yang nama rajanya. Itu menyiksa orang Kristen. Tetapi di abad ketiga mulai berganti era namanya Bizantium. Bizantium ini adalah ketika negara Roma mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dahsyat kan, amin. Sejak saat itu era gereja berubah. Tadinya sederhana, miskin, hidup bersama, hidup komunal. Sekarang menjadi mewah, megah. Makanya di Turki itu dibangun gereja terbesar di dunia selama 1000 tahun. Sekarang udah jadi masjid. Namanya Hagia Sophia. Itu dibangun di abad 5, di abad ke-6 oleh Bizantium sampai abad 15. Itu gereja terbesar sebelum di abad 16 atau 17 Vatikan itu dibangun oleh Katolik, Saint Peter itu ya, Santo Peter, gereja Santo Petrus itu lebih besar dari Hagia Sophia. Bayangkan 1000 tahun sampai dulu di situ diceritakan orang-orang ngelihat kubahnya yang besar. Saya foto di depannya itu di video di TikTok saya ada itu kubahnya yang besar tuh orang-orang nyebutnya ditopang oleh tangan Tuhan katanya. Zaman itu kan masih nggak bisa bangun bangunan besar ya, jadi topang. Dahsyatnya ini. Kalau semuanya gereja mula-mula punya mental prajurit. Amin. Dalam 200 tahun memenangkan bangsa-bangsa. Next. Nah, Rasul Paulus menulis pada Timotius sebagai seorang pemimpin muda. Ia tidak menyebut Timotius sebagai pegawai gereja atau aktivis. Tetapi sebagai prajurit. Katakan, aku prajurit. Yang kedua, kata Yunani dari prajurit adalah stratiotes. Stratiotes ini adalah seorang tentara yang hidup di bawah perintah, disiplin, loyal pada komandannya. Artinya hidup orang percaya bukan milik lagi tetapi milik Kristus. Katakan aku milik Kristus. 1, 2, 3. Amin. Enggak loh, siap gerak loh. Oke, next. Dibaca sama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 4. 2, 3. Jadi saudara, Yesus berkata bukan ditambahkan lagi, Yesus berkata ketika dia di Taman Getsemani doa yang sangat mendalam mencurahkan semua hatinya sampai berkeringat darah. Akhirnya ditutup dengan bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang. Dengan ketakutan mau menghadapi salib, Yesus ini kata kuncinya. Engkau sedang takut, saudara sedang cemas, saudara sedang lemah, pakai kata kunci. Tuhan, bukan kehendakku. Tapi kalau saudara mau berapi-api, setiap hari saudara berdoa depan kaca atau pegang dada, tutup mata di atas ranjang, katakan aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku kaya, aku luar biasa, aku dahsyat. Amin. Tapi kalau saudara mau tenang, saudara pegang dada katakan aku cukup. Aku cukup. Tuhan mencukupkan aku. Apapun yang aku perlu, urusan Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Hidupmu akan tenang. Amin. Kekristenan mengajarkan supaya kita hidup selaras dengan yang Tuhan mau. 1, prajurit yang berkenan hidup untuk taat. Amin. Penting sekali saudara, sangat penting. Susah sekarang cari orang taat ya. Saya di sana
saya sengaja saya sewa mobil. Karena saya mau nyobain nyetir di sebelah kiri. Bugem awalnya hari pertama teriak-teriak terus. Karena saya masih kebawa di Indonesia. Di Indonesia ini kan di kanan otomatis dikit-dikit selalu kalau ada halangan kita rapat kanan. Soalnya mata kita kan di kanan. Kita selalu berusaha rapat. Saya di kiri tapi saya tetap rapat kanan. Jadi bugem kan di sebelah kanan. Saya diomelin terus. Jadi saya diomelin. Saya gak sadar tapi dia lihat spion betul. Saya susah kali rapat kiri. Jadi selalu kalau di tol apa garis kanan. Tapi di sana itu ada sebuah rapi saudara. Tolnya itu. Kalau di sini kan jalur kiri lambat, kanan cepat. Sana kebalikan, jalur kanan lambat, kiri cepat. Jadi kalau di tol, kita di jalur kiri, kita kecepatan tinggi, ada mobil jarak 100 meter, 70 meter depan kita, kecepatannya di bawah kita tinggal lampu tembak sekali, tak dia langsung pergi, minggir. Dia kasih jalan kita. Jadi kalau di sini lampu tembak, aduh geli-geli aja orang itu ya. Mau di kelason pun gak dengarnya dia. Bawa tembak betulan, nah itu. Jadi saudara kalau di sini alamak. Coba bayangkan di tol. Tolnya itu sangat mulus, jadi antar kota itu dari jarak, saya kan turun dari bandara itu Istanbul, kota paling besarnya ke Kapadokia tadi itu jaraknya 700 hampir 750 kilometer. Aduh enak kali, full tol saudara. Dan tolnya itu gak mulus sekali. Saya sewa mobil itu mobil kecil gitu, kayak di sini kayak mungkin Agya gitu ya, tapi itu Citroen. Saya sewa mobil itu, saya kalau saya ke Kuala Namu, saya naik tol ini, kecepatan 150, 140 itu udah, mobilnya udah gitu, ya, betul ya Pak ya, udah. Itu saya sampai 180 nggak berasa saudara. Saya kalau kecepatan cuma 140, 150 banyak yang nyalip saya. Semua kencang semua. Kenapa? Karena semuanya taat, gak ada yang takut. Lampu merah, begitu lampunya udah hijau. Orang sana gak lihat kanan, gak lihat kiri langsung hajar. Wueng gitu. Saya kebiasaan di Medan weh. Lampu hijau, simpang. Di kelasan lama yang belakang gak marah-marah orang itu. Karena ya kayak mana lah. Kita ngebut nih kecepatan 80 lampunya lagi hijau kan. Kalau orang Indonesia lihat simpang, hati-hati ada beca, hati-hati ada kereta. Kita turunkan kecepatan, kan lihat kanan kiri. Di sana nggak ada saudara. Kalau hijau gas aja, tancap kencang-kencangnya di sana. Oh gitu, saya belajar, tapi tetap nggak bisa. Udah bawaan Medan, mau gini dulu. Jangan-jangan ada mak-mak senin kiri belok kanan. Biasanya kan gitu, sen kiri belok kanan. Ternyata gak ada, wah gas. Jadi itulah, kita harus taat. Nanti lalu lintasnya pasti mantap, amin. Next. Sebagai prajurit kita harus tahu sedang bertanding. Pertandingan hati, memilih Tuhan atau dunia. Pertandingan pemikiran, taat pada Tuhan atau kedagingan. Mengetahui siapa musuh kita. Sesama kita atau si jahat. Coba dibaca sama-sama, aku telah itu. 2, 3. Jadi ini saya rindu nanti kita meninggoy, berpulang ya. Ini gak sekedar tertulis mungkin di nisan kita, gak sekedar tertulis di mungkin ketika di rumah duka dan segala macamnya, ketika ada ibadah penghiburan. Tetapi benar-benar ini terjadi dalam hidup kita, amin. Saya kepingin yang di Bethany Believers, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, amin. Jadi fokus saudara, gak usah tanya Tuhan ada atau enggak. Gak usah takut masa depanmu gimana, fokusmu taat aja. Saya saksi hidupnya, pokoknya saya taat aja saudara. Suruh gini, saya lakuin gini, kadang kalau lagi khawatir, yaudah Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang kuatkan. Nanti bisa aja, katakan bisa aja. Iya, sama kayak kalau orang lagi PDKT. Ngomongnya itu bisa aja, ada-ada aja. Kalau gak percaya nanti dipraktekkan Vera. Kalau lagi punya gebetan gitu kan, nanti ngerayunya itu ada aja kata-katanya.
Entah tengok dari mana, ada aja. Jadi yang kedua sebagai prajurit kita harus tahu kita sedang bertanding. Amin. Jadi kalau mau PDKT saudara, kita itu harus tahu, ini buat yang buru-buruku semua ya. Kalau yang udah berkeluarga jangan dilakukan lagi, amin. Cuman cukup disadari ada orang tuh tipe-tipe itu ada 2 tipe besar yang membedakan. Tipe mata dan telinga. Mata dan kalau tipe mata fokus pada apa yang dilihat. Amin. Jadi kalau kadang PDKT ini disembunyikan. Kita susah kalau lagi ke mall, lagi nongkrong di kafe. Susah membedakan dia ini kuat di mata atau kuat di telinga. Kita susah membedakan. Ajak ke gereja. Amin. Kalau di gereja yang tipe mata suka pendeta yang keren-keren. Amin. Kalau pendetanya keren. Amin. Haleluya. Haleluya gitu. Jadi kadang meskipun khotbahnya gak jelas pun, haleluya, aku dapat banget hari ini. Padahal khotbahnya gak jelas. Poinnya gak jelas, dapat banget. Kesentuh aku tertampar gitu. Itu tipe dulu saya ingat di Asian Games tuh Jonathan Christie tahu ya, pemain bulu tangkis Jonathan Christie. Menang Asian Games medali, sama semua di sosmed tulis, aku hamil online katanya. Aduh rahimku hangat katanya melihat waktu Jonathan merayakan kan copot baju perutnya 6. Saya pun bingung, Mbak apa-apaan ini? Sampai saya jujur saudara, bukannya saya mau ajak mikir kemana-mana. Saya mikirnya melayang loh, apakah suatu hari nanti bisa diciptakan alat yang bisa hamil online gitu. Semua di sosmed ngomongnya gitu, ibu-ibu semua ya, mama. Waduh teriak-teriak semua. Itu tipe yang kuat mata. Jadi bapak-bapak mana suaranya bapak-bapak? Enggak jelas suara bapak-bapak ini emang lah. Ibu-ibu jangan sakiti banyak. Mana suaranya bapak-bapak? Buat bapak-bapak semua harus dicek. Kalau mama istri kita kuat panca matanya, bapak harus keren. Harus wangi, harus good looking. Di rumah harus orang yang kuat mata nggak tahan. Sepatu di kiri, kaos kaki di kanan, baju di atas itu nggak tahan. Amin. Itu bisa perang dunia kalau sama orang yang kuat mata. Nah, jadi buat ibu-ibu yang udah kuat mata, sadari. Amin. Tapi orang kuat mata ini bagusnya dia tuh rapi, dia tuh bisa melihat kekurangan orang. Jadi ketika nanti ada hamba Tuhan di sini khotbah, ketika nggak memperhatikan penampilan, terus seperti tiang listrik, diam aja di sini, udah nggak mau datang gereja lagi dia. Nggak asik. Bosen. Dia kepingin hamba Tuhan itu yang jalannya pun kayak model. Wah. Oh enggak ya, sekarang kalau gini tuh tahun 90-an, zamannya Pak Jo, cowok keren tuh gini. Kalau sekarang cowok keren, sejak zaman K-pop gitu ya, gini loh. Ya itu kuat mata saudara. Jadi kita harus tahu pasangan kita ini kalau kuat mata hati-hati harus rapi. Kalau kuat telinga, tapi ada kekurangan orang kuat mata keranjang. Senggol kanan kiri yang kuat mata. Jangan-jangan kau ini mata keranjang. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapaknya juga kuat mata hati-hati ya. Ditutup matanya. Tutup dalam-dalam. Kemudian kuat telinga. Gimana yang kuat telinga? Kuat telinga ajak juga ke gereja. Kalau di gereja orang kuat telinga langsung saya dari kelemahannya dulu. Paling gampang tersinggung. Haleluya. Kalau orang yang kuat telinga, telinganya sensitif. Begitu pendetanya kasar sikit langsung gini dia udah. Waduh mengintimidasinya. Sinetron-sinetron kalah. Tinggal Calvin putarkan backsound yang gitu udah cocok kali. Jadi orang kuat telinga hati-hati gampang tersinggung. Dengan orang yang kuat telinga, dia bisa mendengarkan curhat saudara 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia pendengar yang baik. Amin. Tetapi selain pendengar yang baik, dia juga nggak tahan kalau ada kata-kata yang nggak sesuai dengan telinganya. Amin. Orang kuat telinga nggak ngelihat pendetanya keren, pendetanya jelek, pendetanya gak ada pendeta jelek ya. Sorry. Pendetanya keren gak keren, perhatikan penampilan gak perhatikan penampilan. Dia cuma tutup mata, dia
begitu kena dia gampang menangis. Selain gampang menangis, orang yang paling gampang menangis di gereja itu juga yang paling gampang emosi. Haleluya. Ketahuan ya. Jadi Bapak Ibu lihat-lihat. Kalau istri kita atau suami kita kuat telinga, ngomongnya dijaga. Amin. Kalau kuat mata, perlihatkan yang baik. Itu udah bawaan dari Tuhan ya. Hati-hati yang sadar diri kita kuat mata, nanti kita jadi mata keran. Itu bawaan Tuhan. Dia suka yang indah. Ketika ada sesuatu yang lebih indah dari suaminya, langsung gitu dia. Kalau yang kuat mata, ya. Jadi kita harus tahu, balik lagi, prajurit kita harus tahu sedang bertanding. Kenapa saya ngomong kuat mata, kuat telinga? Mata dan telinga senjata pertandingan. Amin. Hati-hati selidiki kita kuat di mana. Pertandingan ini kita harus tahu kalau kita sedang bertanding. Paling menyedihkan orang Kristen gak sadar sedang bertanding. Hamba Tuhan gak sadar dia sedang punya mandat, diutus. Itu menyedihkan loh saudara. Itu membahayakan. Sedangkan si iblis, si jahat selalu menyusun siasat menjatuhkan kita. Amin. Sama kayak kita bertinju. Saya suka tinju ya. Pertama dipanggil sama siapa? Wasitnya. Wasit selalu apa yang dikatakan wasit pertama kali? Apa David? Protect yourself of all time. Selalu lindungi diri kalian setiap saat. Selalu diingatkan wasit. Kenapa? Karena jangan kalau bertinju tiba-tiba kita berhenti bentar-bentar, nggak bisa. Sekalipun kita ngomong bentar-bentar mataku kelilipan ini, tetap dipukul kita bisa KO. Amin. Makanya selama bel mulai ting ting mulai sampai teng teng berhenti, itu harus kita gebuk-gebukan. Harus siap terima pukulan, harus siap memukul. Itulah kita. Kita tahu sedang bertanding. Jangan orang bertanding terus tiba-tiba bawa HP, balas WA, KO nanti. Amin. Gak boleh, amin. Terus ditanya nanti, kok kamu balas WA dulu? Nah, si dianya kalau gak dibalas langsung marah, posesif. Bahaya, kok ketawanya gitu Ruth. Bahaya ya. Pelaku atau korban. Haleluya. Di sini ada yang posesif? Banyak ya? Apa? Oh, gak ada yang ngaku ya. Kalau di ilmu psikologi, orang posesif itu adalah orang yang sering kehilangan. Amin. Jadi kalau kita lihat orang kok posesif, berarti dia ada kehilangan besar dalam hidupnya di masa lalu. Itu harus diobati supaya jadi prajurit yang siap bertanding. Amin. Terus posesif itu biasa cenderung bucin, haus kasih dia mungkin gak dikasihi. Orang pemarah, kenapa kok suka marah-marah? Karena insecure. Ada sesuatu yang ditutupi dengan kemarahannya. Nah jadi kalau ada pasangan kita lagi marah-marah, jangan lihat marahnya, gali yang lebih dalam. Kenapa kok dia sifatnya tiba-tiba jadi pemarah? Nah itulah kalau mau jadi prajurit harus cerdas. Amin. Inilah prajurit harus tahu kapan kita bertanding dan sedang bertanding. Next. Saya undang tim musik maju ke depan. Kesimpulannya Tuhan gak sedang cari prajurit hebat di depan manusia. Tapi prajurit yang berkenan di hadapannya, prajurit yang mau dibentuk, prajurit yang siap berkorban. Inilah yang dicari Tuhan, prajurit yang berkenan, yang mau dibentuk, mau berkorban. Tanpa tiga hal ini, kita nggak akan bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tanpa tiga hal ini kita nggak bisa dipakai sebagai alat kepunyaan Tuhan. Jadi saudara, mari saya rindu di tempat ini kita semua, mari kita sama-sama izinkan Tuhan memakai hidup kita. Amin. Jangan terlalu merasa hidup kita terlalu mahal untuk dipakai Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan semakin jauh menjauhkan urapannya dari kita. Gak lagi berkenan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian sebelum kita tutup firman kita. Haleluya.